motifnya baru ditempel di sini secara bersusun. Siap? Siap. Panggilkan dulu mulai dari urutan sebelah sini. Azmi ke depan. Boleh Azmi milih kira-kira buat kelas kita nyaman dan aman bagaimana, juga rapi bagaimana, pinter. Boleh buka. Sampahnya dikumpulkan sini ya. Pinter. Hebat, terima kasih Agni. Selanjutnya Sofa. Boleh Sofa pilih yang mana? Kira-kira buat keyakinan kelas kita, biar kelas kita aman, nyaman, rapi, dan tentram. Apa ya gambarnya? Kira-kira apa ya? Boleh dipilih? Ya, boleh. Nah, dibuka dong, ditempel dong. Boleh di bawahnya ya, boleh. Pinter. Siapa lagi selanjutnya? Idam. Terima kasih Soka. Tepuk tangan buat Soka. Ayo Idam. Kira-kira buat biar tertib, rapi, aman dan nyaman. Iya, keyakinan kelasnya itu ya. Apa itu Dam? Mengacungkan apa? Sebelum berbicara. Boleh, pinter. Boleh tepuk tangan. Idam, terima kasih. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli Hendayani SPD, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Tasikmalaya. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hadirin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TKIT Darussalam, kepada Ketua KKG Kecamatan Lewisari, kepada PCID TKI Kecamatan Lewisari yang telah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Tak lupa untuk rekan-rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas kolaborasi selama ini. Dengan saya Ibu Herdayani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tasikmalaya, akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Materi ini diambil dari modul 1.4. Salah satunya yaitu di sesi terakhir modul 1 yaitu 1.4 yaitu budaya positif. Modul utama budaya positif terdiri dari perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
ya, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Menginjak ke materi pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu sudah kenal dengan kurikulum merdeka? Ya, alhamdulillah ya. Itu merupakan salah satu perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Nah, itu merupakan paradigma perubahan pembelajaran. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu setiap siswa belajar sesuai kebutuhannya dan usianya dan tahap perkembangannya. Tentunya untuk mewujudkan visi yang sama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu, Pak, sudah hafal dong, karena sudah kenal kurikulum merdeka. Ada 6 pilar, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja, Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus gotong royong, mandiri, benar, kritis dan kreatif, dan kebinaan. Ada yang menyanyinya? Boleh nanti diikuti ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, semuanya boleh sama gerakannya ya. 1, 2, 3. Ada tulisannya ya, Ibu? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, Ibu hebat. Selanjutnya kita memasuki ke materi yang kedua yaitu dengan kata disiplin. Ada yang bisa menjawab? Disiplin? Disiplin, kata disiplin sudah tidak ada ya di sekolah kita. Nah, disiplin dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, anak-anak kalau sudah dengan disiplin, pasti sudah merasa ada aturan nih, ada aturan yang harus dipatuhi, ada aturan yang harus diikuti. Nah, seperti itu ya, disiplin yang dikaitkan dengan ketidaknyamanan bagi anak. Tujuan kita sebagai pendidik adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri anak-anak, sedangkan motivasi intrinsik yaitu timbul dari pengaruh luar. Misalkan anak tersebut takut karena ada hukuman, ancaman, karena ada tekanan. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang secara sadar mereka lakukan karena mereka mengetahui akibatnya. Di sini ada sebab akibat yang terjadi. Misalkan anak-anak tersebut, kalau misalkan anak-anak berbuat disiplin, anak-anak itu merasa manfaatnya. Oh, merasa kelas kita jadi nyaman, kelas kita jadi bersih. Nah, itu ditimbulkan dari motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti tadi ya, tumbuh dari diri sendiri anak-anak, serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Ya, sudah disinggung ya tadi dari awal ya. Selanjutnya berhubungan dengan disiplin tadi berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia yang hidup, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kebutuhan psikologis, misalkan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, rumah, pakaian, makanan. Itu yang pertama.
dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap anak membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalkan anak tersebut biasanya kalau kurang kasih sayang akan menimbulkan dampak karakter anak yang berbeda dari yang lain. Misalkan anak ini senangnya dipeluk, senangnya diusap. Nah itu merupakan salah satu kebutuhan anak tersebut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Misalkan seperti ini, kita dapat anak tersebut di kelas berani ke depan ketika sudah diakui kemampuannya. Berani ke depan, misalkan dia bisa menjawab, bisa menyelesaikan tugas. Nah itu setiap orang dibutuhkannya kemampuannya. Yang keempat, kebebasan. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk kebebasan atau kebebasan dalam kemandirian. Misalkan kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk menentukan pilihan, kebebasan untuk berbicara. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Setiap orang dan anak sangat membutuhkan kesenangan, rasa senang yang timbul dari dirinya melalui bermain, melalui belajar, tidak ada paksaan, terus kebebasan tertawa, kebebasan mengekspresikan dirinya apa yang mereka rasakan. Itu merupakan kebutuhan kesenangan. Biasanya ketika anak melakukan kesalahan atau ketidakdisiplinnya, salah satunya yaitu tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar. Seperti tadi, anak itu misalkan aktif, caper kalau di kelas, ternyata ketika tidak berberikan seduhan, melayani, anak tersebut jadi nurut. Itu merupakan salah satu kebutuhannya, kebutuhan kasih sayangnya yang tidak terpenuhi. Untuk itu kita sebagai guru setelah mengenali kebutuhan dasar manusia harus lebih sensitif, lebih peka terhadap murid-murid kita, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita memberikan solusi yang tepat. Dari 5 kebutuhan dasar manusia hanya berpengaruh kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Menurut dosen ada tiga motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, anak tersebut mau melakukan sesuatu karena takut ancaman, takut dihukum. Misalkan gini, saya tidak bawa alat sholat hari ini, takut dihukum atau ancaman ya, atau penekanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti gini, aku melaksanakan tugas ini karena aku sering dipuji, karena aku sering diberi hadiah. Kalau aku misalkan berbuat baik, nanti mama kasih es krim. Nanti kalau saya begini, ibu guru kasih permen. Nah, seperti itu ya, tergantung kepada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Setelah mengenal 2 motivasi perilaku manusia ini, saya mau bertanya kepada diri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, termasuk motivasi apa itu? Intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Ya, sudah paham ya itu sejauh ini. Yang kedua, intrinsik apa ekstrinsik? Masih ekstrinsik. Sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, seorang guru yang suka terlambat ke sekolahnya atau yang selalu tepat waktu, dia secara sadar bahwa dia sebagai pendidik harus menunaikan kewajibannya, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, tanpa dihargai, tanpa dipuji oleh atasan atau
datang ke sekolah takut dibully. Tidak tepat waktu, misalkan takut dibully atau misalkan takut kena teguran dari kepala sekolah. Nah itu berarti tergantung motivasinya di sini. Untuk yang ketiga itu termasuk motivasi intrinsik, jadi tidak terpengaruh dari luar, mau dipuji mau enggak, dia sadar sendiri bahwa dia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa konsep disiplin ada identitas gagal? Apa yang ibu ketahui? Ada yang tahu? Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, misalnya yang pertama seperti tadi menggunakan hukuman. Karena hukuman itu adalah hal yang tidak efektif, hal yang menyakitkan, hal yang membuat anak tidak nyaman. Misalkan anak dihukum berdiri di dalam kelas selama pelajaran berlangsung, atau terus hukuman tersebut bisa menimbulkan rasa takut. Sudah pasti ya dia menimbulkan rasa takut. Yang keempat, memaksa. Dengan hukuman berarti kita memaksa anak itu patuh. Yang kelima, menyembunyikan kesalahan. Di sini anak tidak mau mengungkapkan alasannya, karena kita yakin bahwa setiap tindakan pasti ada tujuannya, baik itu anak kecil, murid maupun orang dewasa. Nah di sini anak biasanya menyembunyikan kesalahannya, tidak mau berbicara karena sudah ketakutan dihukum. Yang terakhir yaitu rendah diri. Otomatis karena dia mendapatkan hukuman, orang lain tahu, otomatis anak tersebut yang melakukan kesalahan akan merasa rendah diri karena dia mendapatkan hukuman. Yang kedua, konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Loh, kenapa penghargaan menjadi identitas gagal? Kok bisa ya? Misalkan penghargaannya itu tidak efektif karena tidak efektif, misalkan setiap melakukan apa-apa anak selalu diberi penghargaan. Nah, nanti menimbulkan ketergantungan juga, terus merusak hubungan misalkan yang lain dapat penghargaan, saya tidak. Nah biasanya anak-anak itu jadi cenderung tidak bisa berkembang, mematikan kreativitas. Otomatis karena tidak mendapatkan penghargaan, jadi tidak timbul juga kreativitas kepada anak yang kurang. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ibu ketahui kan sekarang tidak ada ranking, apalagi kalau di PAUD tidak sama sekali ranking ya. Nah, kalau di SD juga mulai dihilangkan karena itu bisa merusak hubungan dengan teman, antara orang tua, karena ada persaingan. Karena setiap anak itu memiliki potensi masing-masing. Kalau misalkan ranking kan cenderung akademik. Yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Nah, merampas hak menghargai dirinya maksudnya, jadi anak ini tidak bisa mengakui bahwa dirinya mempunyai kelebihan. Jadi cenderung lebih baik diam karena sudah tidak mendapatkan penghargaan. Padahal sisi lain anak tersebut memiliki kemampuan yang lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses biasanya dengan menggunakan konsekuensi. Konsekuensi maknanya satu, penguatan jangka pendek. Jadi kalau menggunakan konsekuensi, manfaatnya itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Jadi selama dia melakukan konsekuensi, dia merasa aman. Seperti begini, di dalam kelas ada seorang anak yang menumpahkan minuman. Konsekuensinya misalnya kata guru, "Hai, Tony, kamu sudah menumpahkan minuman temanmu, berarti kamu harus apa?" Nah, berarti kan anak tersebut sudah hafal konsekuensinya, harus melak bertanggung jawab. Nah itu rasa tanggung jawabnya itu tidak permanen, jadi hanya dalam melakukan konsekuensinya itu. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan karena dampaknya tidak permanen, jadi anak ini harus selalu diingatkan ketika melakukan kesalahan. Nah, yang keempat, stimulus respon. Seperti tadi, konsekuensi itu stimulus respon, seperti melakukan kesalahan berarti ada konsekuensi. Murid
menghargai peraturan. Dalam posisi ini memang murid menghargai peraturan, menghargai konsekuensi yang dia terima karena dia mampu melakukannya. Nah, dalam posisi ini murid menghargai peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena cepat, karena sementara waktunya. Jadi anak kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi kalau bahasa sudah melakukan ya sudah melakukan kesalahan, melakukan konsekuensinya ya sudah. Jadi tidak ada untuk refleksi diri. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan restitusi. Ada yang pernah dengar kata-kata restitusi? Belum. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Pendekatan dengan menggunakan restitusi yang pertama bertanggung jawab akan perilaku. Jadi anak itu bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kesalahan, apa yang dia lakukan, anak ini bertanggung jawab. Ini timbul dari diri sendiri, lebih timbul dari diri sendiri. Misalkan gak usah dikasih tahu ketika anak tersebut melakukan kesalahan, anak tersebut harus berbuat apa? Misalkan gini, gereja untuk anak bertengkar dengan temannya. Apa yang dia lakukan sudah tahu bahwa dia harus meminta maaf. Jadi tidak usah dikatakan kembali. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Karena ini timbulnya dari dalam diri sendiri, jadi menjadi kuat dalam dirinya. Karakter yang dibangun diri sendirinya menjadi kuat, harus minta maaf, harus disiplin diri, seperti itu. Yang ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Di sini anak-anak diajarkan untuk menghormati dirinya. Hanya dirinya juga yang maksud di sini menghormati dirinya. Setiap anak mempunyai hak, dan orang lain juga menghormati orang lain juga karena anak sadar bahwa orang lain juga mempunyai hak yang sama juga. Nah, biasanya di sini teori kontrol dipegang oleh dirinya. Biasanya anak dalam pendekatan restitusi ini memiliki kontrol diri. Misalkan dia harus berbuat apa, tidak harus diketahui, dia harus hati-hati, dia harus bertanggung jawab. Nah, itu biasanya timbul dari kontrol yang dipegang dirinya. Yang terakhir, bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena dalam restitusi ini anak itu tidak disalahkan, jadi anak ini lebih diajak untuk merefleksi sehingga mereka bersemangat memperbaiki kesalahan karena tidak merasa terhukum, tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan. Nah, sekarang marilah kita mengenal tentang pengertian restitusi. Kita mengenal tentang pengertian restitusi. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki anak dari anak atau siswa untuk memperbaiki kesalahannya supaya mereka kembali ke kelompoknya atau komunitasnya dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi karena anak tidak dihukum, jadi anak walaupun merasa bersalah, tapi anak tidak merasa dikucilkan, tidak merasa disalahkan. Tawaran bukan paksaan. Dalam restitusi ini anak itu ditawarkan, ditanyakan solusi bagaimana yang dia akan lakukan untuk menghadapi solusi yang dia perbuat. Yang keempat, refleksi diri. Nah, di dalam restitusi ini anak diajarkan untuk merefleksi dirinya. Anak bertanya kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dalam restitusi ini kita akan mengetahui, kira-kira anak ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya apa, dari dasar kebutuhan pokok tadi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini fokus kepada pembentukan karakter anak, bukan hukuman, bukan tindakan, hanya yang sifatnya sementara. Menguatkan dan fokus pada solusi.
Ini lebih kepada memecahkan masalah, solusi apa yang harus dilakukan oleh anak, bukan solusi apa yang harus dilakukan oleh anak dengan tindakan-tindakan yang mereka rasa, yang mereka sadar sendiri dalam diri. Langkah-langkah pendekatan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang pernah saya praktekkan di sekolah, ketika anak tidak menyimpan kembali barangnya atau tidak menyimpan kembali peralatannya, langsung bermain. Jadi anak tersebut ditanya secara baik-baik, diajak komunikasi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menyadarkan bahwa kesalahan yang anak perbuat tersebut bukan satu-satunya anak itu yang melakukan. Misalkan seperti ini, Yasir, kenapa ya ibu lihat peralatannya tidak disimpan ke dalam loker? Gitu ditanya dulu anaknya. Terus tidak juga dikeluarkan. Walaupun misalkan bukan Yasir aja yang tidak menyimpan ke dalam loker. Waktu itu pernah misalkan temannya tapi tidak menyimpan loker ke dalam lokernya. Seperti itu, menstabilkan identitas itu tidak menyalahkan, menegaskan kepada anak bahwa kesalahan yang diperbuat itu bukan satu-satunya yang dia lakukan. Jadi setiap anak juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan yang pernah dibuat. Misalkan ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat. Misalkan ketika sudah menggunakan peralatan, berarti harus disimpan lagi ke tempatnya. Di sini kita menanyakan kembali, ya sih, apakah kamu ingat keyakinan kamu kita, misalkan gitu. Pasti anak itu dengan sendirinya menjawab, oh iya, saya ingat. Kita harus menyimpan kembali ke dalam loker peralatan yang sudah digunakan. Itu menanyakan keyakinan, mengingatkan kembali keyakinan yang dia pernah ungkapkan sesuai keinginannya. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah misalkan seperti ini. Ya Sir, tadi tahu nggak ya Sir apa kesalahannya? Ya Bu, saya misalkan tidak menyimpan peralatan ke dalam loker. Aku dulu bertanya, kenapa tidak menyimpan jadi ditanya alasannya, karena setiap tindakan ada tujuan seperti tadi. Misalkan ibu saya cepat-cepat ingin main dulu. Lalu dibuatkan lagi sama ibu guru, sama teman-teman juga ingin cepat bermain seperti Yasir. Akan tetapi Yasir tahu kan kalau misalkan tidak menyimpan ke dalam loker nanti kelihatannya bagaimana? Oh iya Bu, misalkan jadi tidak rapi, nanti bisa hilang peralatannya. Nah seperti itu, jadi timbul dari dalam diri sendiri. Nah mungkin itu pendekatan restitusi. Nanti setelah pemaparan nanti ada contoh ketika saya praktek di sekolah ini ya tentang segitiga restitusi. Di sini kita lihat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh khususnya misalkan siswa bermain-main saat sholat berjamaah. Yang kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut dengan kata-kata misalkan kamu nakal, gak ikut sholat, kamu bandel misalkan, tidak menurut guru, kan ini waktunya sholat. Nah itu ciri-ciri seseorang guru yang menghukum. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk sendiri, misalkan ini karena kamu tidak sholat berjamaah, jadi kamu sholatnya sendiri pada saat teman kamu sudah masuk kelas. Nah itu biasanya yang dinamakan konsekuensi. Di sini guru tegas dan siswa pun menghormati peraturan. Terus yang menggunakan restitusi ketika kasus anak bermain-main saat sholat berjamaah, guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuat. Misalkan ya jangan jadi Pak Isan, kenapa sholat berjamaahnya main-main misalkan seperti itu. Guru misalkan saya berat, tidak nyaman sholat berjamaah. Terus guru menanyakan kira-kira kalau supaya kamu nyaman harus bagaimana, misalkan gitu. Kira-kira apa? Terus misalkan Pak Isan berpikir duduk lagi jadi dingin, atau misalkan sholatnya di sebelah jendela. Nah biasanya seperti itu. Nah terus guru di samping itu juga guru menanyakan kepada anak tersebut, misalkan Pak Isa, kalau misalkan kamu main-main
membuat orang tidak nyaman. Nah itu yang menggunakan restitusi, jadi lebih menguatkan karakter anak, lebih menimbulkan motivasi anak untuk menguatkan karakter dirinya. Berhubungan dengan tadi ada 5 kontrol manusia. Yang pertama, penghukum. Ibu-ibu tahu kan penghukum seperti tadi memberikan hukuman, baik itu berupa hukuman fisik, misalkan berdiri, lari mengelilingi lapangan, ataupun dalam kata-kata, misalkan kamu berat atau kamu itu nakal, bandel, misalkan tidak nurut, yang kerok, nah seperti itu. Nah, itu biasanya penghukum. Posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kira-kira ibu sudah melakukan posisi penghukum? Semoga dicoba ya diri anak kamu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalkan seperti ini, ada ibu guru, ada anak-anak melakukan kesalahan, ibunya bilang, kamu salah, harusnya jangan begitu, begini ya. Seperti itu, jadi membuat anak merasa bersalah. Jadi anak bujur-bujur, kalau bahasa Sunda dalam bujur-bujur memperbaiki dirinya, langsung merasa shock karena sudah langsung disalahkan gitu, sudah langsung disalahkan. Yang ketiga, pemantau. Biasanya guru tipe ini posisi kontrol pemantau ini hanya melihat tanpa memberikan solusi. Biasanya anak itu nakal, anak itu tidak nurut, jangan begitu ya, sudah ada. Tidak ada solusi untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ibu di sekolah biasanya menggunakan apa nih dari keempat ini. Biasanya apa? Kalau posisi kontrol teman, biasanya anak itu diajak bicara sebagai teman, diposisikan sebagai teman. Jadi tidak kelihatan bahwa tidak tegur. Jadi anak itu diajak bicara santai. Terus terakhir, dan dalam posisi kontrol sebagai teman ini biasanya tidak ada solusi yang permanen. Jadi anak itu karena merasa sebagai teman, jadi ya sudah beres gitu. Kalau misalkan sudah melakukan, sudah ditanya misalkan kamu kenapa berbuat salah, misalkan kenapa kamu tidak membuang sampah ke dalam tempatnya, misalkan ibu lupa, oh ya udah sekarang buang ke tempat sampah ya, cuma begitu saja. Terus kalau sudah ada, tidak ada penguatan karakter diri anak. Yang kelima posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini biasanya digunakan dengan pendekatan restitusi seperti tadi. Jadi anak tidak diberikan kritik, tidak diberikan hukuman, tidak diberikan ancaman, namun anak di sini dibantu untuk menemukan solusi dan menguatkan apa yang telah mereka lakukan, kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Nah, biasanya seperti posisi manajer ini posisi yang paling baik ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-guru di sini semuanya memposisikan kontrolnya sebagai kontrol manajer mulai dari sekarang dan ke depannya. Jadi posisi kontrol manajer ini lebih menimbulkan motivasi intrinsik siswa. Jadi tidak karena menekankan penguatan karakter pada diri sendirinya, karena siswa secara sadar mengakui kesalahan, secara sadar mengetahui juga solusinya. Nah, salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah hal-hal yang bersifat positif yang disepakati bersama oleh siswa untuk membangun budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Di rumah juga sebetulnya bisa ya Bu, karena kita sebagai seorang ibu bisa menggunakan membuat mungkin bukan keyakinan kelas tadi, berarti keyakinan di rumah. Nah, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Biasanya berupa keyakinan kelas ini berupa surat pendapat dari setiap siswa yang ditempel oleh setiap siswa di depan kelasnya dan ditandatangani selanjutnya menjadi kebiasaan sehari-hari di kelas ataupun di sekolah. Kalau
Kalau misalkan di tingkat SD, SMP, SMA mungkin surat pendapat seperti ini menuliskan ke depan itu cocok ya, Beb. Tapi kalau misalkan saya membuat di TK itu berupa gambar-gambar. Nah, berupa gambar-gambar. Tahapan yang dilakukan yaitu bercakap-cakap, menanyakan kepada anak-anak bagaimana kelas yang anak-anak sukai. Misalkan kelas ini anak-anak bagaimana, biasanya anak-anak suka ibu bikin bersih, bikin nyaman, bikin tentram ya. Pertamanya diajak diskusi seperti itu, ditanyakan dulu keinginan anak-anak. Yang kedua, guru menyediakan gambar-gambar perilaku positif, gambar-gambar budaya positif. Misalkan seperti nanti dilihat di video ada ya, contohnya yang kemarin saya praktekkan juga di kelas. Jadi anak-anak itu diperlihatkan gambar-gambar budaya positif. Lalu anak secara bergantian memilih kira-kira yang diyakini oleh mereka itu. Jadi di situ juga anak belajar membaca gambar, memilih misalkan oh saya cocoknya ini, tidak berteriak-teriak dalam kelas, tapi di tempel di papan tempel yang telah disediakan itu secara bergantian. Karena ini anak TK, jadi semua siswa diharapkan dapat giliran menempel keyakinan kelasnya di depan. Namun kalau terlalu banyak, ada negatifnya juga karena akan membuat siswa kebingungan karena terlalu banyak aturan, tertekan, tidak kreatif juga. Nah di sini nanti guru setelah terkumpul dari semua siswa, lalu dipilih beberapa yang mendekati. Misalkan berteriak dengan berkata sopan bisa disatukan. Terus misalkan berlarian dan berjalan santai di dalam kelas bisa disatukan. Nah seperti itu keyakinan kelas di TK semua. Nah ini contoh keyakinan kelasnya, kita lihat pada slide ini. Nanti dibuatkan dengan semangat mereka keyakinan dibuatkan dengan tulisan-tulisan yang dibuat oleh guru. Keyakinan kelas yang dibuat oleh kelompok B tapi belum disortir lagi. Ada 18 ya barusan. Nanti kita bagaimana caranya merangkum dari 18 pendapat anak menjadi beberapa keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas yang timbul dari anak dijadikan kebiasaan sehari-hari. Nah insya Allah dampaknya positif sekali Bu. Terlihat kemarin ada baru beberapa minggu sih, karena 2 kali sebelumnya membuat keyakinan kelas. Nah, sudah terlihat perubahan anak-anak. Jadi anak-anak secara sadar, ketika ditanyakan kembali keyakinan, anak-anak sadar bahwa saya pernah menyatakan keyakinan bahwa saya tidak boleh seperti itu. Nah, jadi timbul dari diri sendiri anak-anak. Nah, setelah itu guru hebat. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Seorang among itu seorang posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini diambil dari standar pendidikan nasional. Nah, guru sudah siap mempraktekkan budaya positif di sekolah masing-masing.
sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh pembawa acara kepada Ibu Ritmawati. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dibuka dengan 3 pertanyaan dulu. Silakan untuk yang mau bertanya. 3 orang dulu ya Bu ya, 3 pertanyaan maksudnya. Ayo siapa? Ibu Iin, boleh perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iit Siti Masito dari TK Banur Bayan. Akan izin bertanya ya Bu mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya tadi menyimak tentang 5 posisi kontrol yang salah satunya ada ya kontrol manajer, ada juga yang guru sebagai penghukum. Yang ingin saya tanyakan, apakah posisi kontrol guru sebagai penghukum itu tidak dibenarkan? Terus lalu bagaimana jika ada anak didik yang melanggar keyakinan sekolah? Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjawab atau menanggapi dari pertanyaan ini? Boleh, ada yang bisa menjawab? Baiklah. Terima kasih Bu Iit. Tadi pertanyaan Ibu Iit yaitu tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Boleh atau tidak? Saya kembalikan lagi kepada Ibu Guru PAUD tercinta ini. Boleh tidak ya kira-kira kita sebagai guru PAUD menjadikan posisi kontrol kita sebagai penghukum? Tidak ya, lebih baik jangan pernah. Karena apa? Posisi penghukum seperti tadi yaitu mematikan kreativitas anak, membuat anak merasa takut, membuat anak tidak kreativitas, membuat anak apa coba tidak berkembang. Pokoknya dengan hukuman itu membuat anak tidak berkembang karena belum apa-apa sudah disakiti perasaannya. Belum juga anak itu mengekspresikan pendapatnya, belum juga anak itu berpikir bahwa telah melakukan kesalahan atau sudah apa yang mereka akan lakukan, mereka sudah tersakiti perasaannya, mereka cenderung menutup diri biasanya, tidak mau berbicara karena sudah mendapat hukuman, juga dipermalukan di depan teman-temannya. Terus jika anak tidak mematuhi keyakinan kelas, nah jika anak tidak mematuhi keyakinan kelas, seperti cara tadi kita menggunakan segitiga restitusi seperti itu ya Bu. Yang pertama kayak tadi menstabilkan di kelas, menanyakan tujuannya, menanyakan perasaan anak, menanyakan solusi yang anak pikirkan, misalkan solusi apa yang terpikir oleh dia. Nah kita juga memberikan solusi sebaiknya bagaimana. Nah, seperti itu mungkin sudah jelas ya Bu. Atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Sudah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ayo. Ada yang mau bertanya lagi? Aku sudah cukup. Ayo, adik-adik acungkan tangan dulu kalau mau bertanya. Ya, boleh berarti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Siti Amina. Saya kasih jawab bagi ibu pertanyaan. Di sini saya mau bertanya Bu. Tadi bukan mencontohkan 8 jenis keyakinan kelas ya. Kenapa harus dinamakan keyakinan kelas itu Bu, enggak dengan peraturan kelas? Oh iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji dengan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi Bu Haji bertanya, dulu kenapa keyakinan kelas tidak peraturan gitu. Nah di sini kita bisa membedakan. Kalau peraturan biasanya satu pihak, guru yang membuat peraturan. Hari ini harus begini, misalkan hari ini tanpa anak dilibatkan, tanpa anak ditanya keinginannya, tanpa anak digali apa yang dibutuhkan anak tersebut. Biasanya itu satu pihak hanya guru yang membuat. Sedangkan keyakinan kelas surat pendapat seperti tadi. Jadi pendapat anak, kebutuhan, keinginan anak dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi keyakinan kelas dan kebiasaan sehari-hari dan mereka lakukan dengan sadar diri. Karena itu adalah surat pendapat yang mereka keluarkan, yang mereka inginkan.
Seperti itu mungkin sudah jelas. Apa masih kurang? Ada yang menambahkan? Ayo. Sudah cukup Bu? Cukup jelas? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Kayaknya satu lagi pertanyaan deh. Boleh ya? Siap. Silakan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Diana Basari dari TKI Depok Salah. Langsung saja saya mau bertanya Bu, bagaimana mengasih hiwaj sama anak itu boleh apa tidak? Dibolehkan atau tidak? Ya. Terima kasih Dian. Baiklah, pertama pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dian dari TKI Depok Salah, karena jabat juga bertanya apakah ribut boleh digunakan? Ibu-ibu sudah bisa dipikiri ya, kalau anak TK itu selalu menggunakan ribut. Tapi ribut itu banyak macamnya, berupa bintang, berupa ujian, berupa barang dan lain-lain. Nah, di sini kita juga tadi ada penghargaan itu termasuk apa tadi? Identitas yang gagal. Apabila penghargaan tersebut tidak mengarahkan kepada hal-hal positif. Nah, selama ini kita juga tidak bisa lepas dari penghargaan karena ribut, misalnya dari tidak bisa lepas dari ribut karena melihat kebutuhan anak juga. Anak PAUD itu kan masa-masanya bermain, diberikan stimulus. Kalau misalkan stimulus biasanya dengan rayuan, salah satunya dengan ribut. Tapi ributnya dengan ribut yang positif, yang mengarah kepada yang positif. Jadi bukan ribut yang menjadi kebiasaan. Seperti ribut yang mengarah positif seperti yang kita lakukan. Misalkan anak yang mampu diberikan nilai yang 4 bintang misalkan. Anak yang cukup diberikan 3 bintang, anak yang kurang bisa diberikan 2 bintang. Dan di sini secara sadar anak mengetahui saya mendapatkan reward tapi sesuai apa yang saya lakukan. Misalkan anak yang bagus, yang mampu, rewardnya 4. Jadi anak yang lain itu sadar karena semua mendapatkan bintang, semua mendapatkan reward, tetapi dengan hal-hal yang positif. Dengan secara sadar mereka menyadari karena saya mendapatkan 2 bintang itu karena saya kurang bagus, dan mereka sendiri pasti membandingkan punya yang bintangnya 2 dan bintang 4. Yang dihindari itu ujian yang berlebihan. Yang anak satu dipuji, yang anak yang lain tidak dipuji. Nah, itu hal dari mulai sekarang harus efektif memberikan reward kepada anak-anak. Nah, salah satunya seperti tadi memberikan reward tapi dengan mengarah ke hal positif, bukan reward yang membuat anak ketergantungan. Misalkan terus membuat reward tersebut tidak menimbulkan motivasi intrinsik anak. Kan kalau tadi berarti anak termotivasi ingin memperbaiki hasil karyanya karena ingin mendapatkan nilai bintang 4 seperti temannya, tapi dia juga dihargai hasil karya yang dia buat. Tapi kalau misalkan anak yang reward yang tidak mengarah kepada hal-hal positif seperti reward yang menimbulkan motivasi eksternal dan intrinsik seperti gini, saya mau bersih-bersih karena dulu kalau yang suka bersih-bersih nanti tulangnya duluan. Nah, seperti gitu. Jadi harus dibedakan mana reward yang menimbulkan dampak positif dan reward yang menimbulkan dampak negatif. Mungkin itu jelas. Nanti kita mencari solusi bersama bagaimana caranya kita tetap memberikan reward tapi dengan reward yang mengarah kepada nilai-nilai positif anak yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik di rumah. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Alhamdulillah. Diseminasi budaya positif yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bersemangat untuk melakukan perubahan untuk menerapkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, hebat. Nah, sekali lagi. Siap? Dengan mesin? Belum. Satu. Belum. Terus, belum. Ya, sudah dapat jawabnya betul kan? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli sebagai calon guru penggerak yang telah membuat kesepakatan antara ibu guru dan anak-anak di dalam kelas, sehingga melahirkan suatu keyakinan yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Dengan adanya keyakinan tersebut membuat anak di dalam kelas nyaman, aman, tertib, rapih, dan terkendali. Sehingga membuat ibu guru senang dan bisa menyampaikan pembelajaran dengan fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masito. Saya dari TK Banur Bayan. Alhamdulillah, setelah saya mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yuli Handayani tentang diseminasi budaya positif yang begitu jelas dan rinci, dapat menambah wawasan saya mengenai disiplin positif. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan di sekolah saya, khususnya dan sekolah-sekolah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasir, halo. Yasir waktu itu buat keyakinan kelas sama siapa? Ibu siapa? Ibu Yuli senang nggak waktu bikin kegiatan kelas? Senang. Yasir menempel gambar apa? Gambar yang rapi. Coba ditunjuk di atas mana yang ditempel sama Yasir. Oh iya, mengangkat tangan sebelum bicara. Yasir setelah ada keyakinan kelasnya jadi bagaimana? Terus? Aman. Jadi apa? Tertib, pinter. Yasir senang? Senang, hebat. Terima kasih Yasir.